Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap kita muslim di dalam perjalanan hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini selalu menginginkan kebahagiaan. Selalu kita ingin hidup bahagia. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Berangkat dari salah satu hadis yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad fi maqalati khamsata asyar, di mana Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Alama Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan dan menegaskan alamatus syahadah arba'atun. Ada 4 kriteria, karakteristik, indikator jikalau kita ingin hidup bahagia. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Yang pertama apa kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini? Dzikrud dzunubil madiyah.
Orang tandanya bahagia adalah orang yang selalu mengingat akan kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Kita punya dosa, kita banyak salah. Di masa lalu kita pernah berbuat salah. Di masa lalu pernah kita berbuat dosa. Dan itu harus kita ingat supaya menjadikan langkah preventif tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa berikutnya. Itulah tanda orang yang bahagia. Maka bahagialah bapak-bapak yang hadir di masjid ini, yang selalu membayangkan di kelopak mata kita terngiang-ngiang perilaku kita, kesalahan kita, dosa kita, yang selalu cepat kita sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat salah dia minta maaf. Orang yang baik adalah orang yang berbuat dosa, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indikator yang pertama. Kedua, jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, wa nisyanul hasanatil madiyah, orang yang selalu melupakan akan perbuatan kebaikannya. Subhanallah. Bahagialah bapak-bapak. Yakin bapak-bapak yang hadir di masjid ini selalu kita adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan. Jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, lupakanlah kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Seolah-olah kita tidak pernah berbuat kebaikan. Seolah-olah kita belum pernah melakukan kebaikan, sehingga kita terus termotivasi melakukan kebaikan. Lupakan kebaikan itu. Jadi yang harus kita ingat, perbuatan salah yang kita harus lakukan, lupakan perbuatan baik kita. Jangan diingat-ingat kebaikan itu, karena tidak diingat oleh kita pun tetap Allah dan para malaikatnya mencatat amal kebaikan kita. Itulah tanda orang yang bahagia. Jadi melupakan kebaikan. Sehingga kalau orang-orang melakukan kebaikan kemudian dia tidak terjun melakukan kebaikan, berasa sedih dirinya, ingin selalu berbuat kebaikan. Dan setelah berbuat kebaikan kita lupakan. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang bahagia itu adalah wa nadharuhu ila man fawquhu fiddin. Urusan akhirat dia memandang ke atas. Kalau orang lain rajin berjamaah, kenapa saya tidak? Kalau orang lain rajin baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau orang lain rajin infak, sedekah dan lain sebagainya, kenapa saya tidak? Selalu termotivasi. Kalau ada orang lain berbuat akhiratnya begitu luar biasa, kita mencontohnya. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Masalah akhirat itu, ada orang kita mau berjamaah, diajak berjamaah, kemudian si anu juga nggak ikut berjamaah. Jangan lihat orang yang tidak berjamaahnya. Misalnya kalau kita kepengen berpadilah berjamaah, jadi urusan akhirat kata agama, lihatlah ke atas. Dan sebaliknya tanda kebahagiaan yang keempat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Urusan dunia lihatlah ke bawah. Kalau kita merasa sulit, di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih sulit dari kita. Kalau kita merasa miskin, di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih miskin daripada kita. Urusan dunia, lihatlah ke bawah. Akhirnya muncul dan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah punya mobil, tetangga sebelah, saudara kita yang lain mungkin punya motor. Yang punya motor pun terus bersyukur, alhamdulillah punya motor. Mungkin orang lain belum punya motor. Punya rumah terus bersyukur, punya uang terus bersyukur. Sehingga urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, kalau ada 4 indikator ini pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Hadirin, mohon maaf, hanya inilah sekelumit uraian khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi, memberikan dorongan, inspirasi, khususnya bagi saya sebagai khotib,
umumnya kita semua. Semoga kita yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keinginan kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita yang ada pada diri kita, yang ada pada dalam hati kita masing-masing yang berkumpul di masjid ini, seraya permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.